Ketika situasi begitu menekan, merasanya Allah seperti meninggalkan mereka, ya, merasa mereka itu tertindas, tapi iman mereka tidak hilang. Nah, di sini Bapak Ibu, iman itu tidak boleh ya digabungkan dengan perasaan. Ya, kalau perasaan yang memimpin kita, situasinya baik, perasaan kita jadi baik. Ya, kalau situasinya tidak baik, perasaan kita ikut tidak baik. Iman tidak seperti itu. Katakan bersama saya, iman tidak seperti itu. Iman selalu bersandar kepada kebenaran. Ya, nah, jadi saudara, pentingnya saya melihat, saya cuplik bagian ini untuk menyampaikan kepada saudara pentingnya menceritakan perbuatan Allah yang besar itu di rumah kita. Ya, makanya judul dari renungan ini adalah ceritakanlah di rumah. Katakan bersama saya, ceritakanlah di rumah, ya. Nah, mari kita melihat saudara tujuan dari renungan ini. Saya berdoa ya Bapak Ibu saudaraku, setelah kita bisa beribadah di ruangan ibadah ini walaupun skalanya masih sangat terbatas, saya ingin ada satu perubahan ya di dalam pertemuan hari Minggu ini. Ya, ini pertemuan untuk memperlengkapi, bukan sekedar berkhotbah, ya, misalnya khotbah tentang apa, ya, memotivasi saudara biar semangat lagi. Lebih daripada itu, saudara perlu diperlengkapi, ya. Jadi nanti saudara bawa di rumah, ya, di rumah saudara praktek. Setelah praktek di rumah, bawa itu ke rumah tetangga. Habis rumah tetangga ke rumah yang lain, ke rumah yang lain. Supaya apa? Seperti yang pernah kita belajar bersama-sama. Supaya kota ini dipenuhi dengan ajaran Yesus Kristus. Dipenuhi dengan sebuah cara hidup yang sama sekali baru. Yang setuju katakan amin. Makanya saya berikan tujuan daripada renungan ini. Apa tujuan daripada renungan ini, saudaraku? Ya, tujuannya yang pertama adalah menjadikan Allah di dalam Kristus dan perbuatannya sebagai bahan cerita. Ya, Allah menjadi bahan cerita. Allah dan perbuatannya sebagai bahan cerita utama di rumah kita. Ya, kita dilatih ini, saudara. Kita nggak tahu pandemi ini akan berakhir kapan, saudaraku. Mari nikmati bersama-sama. Di rumah kita, bahan pembicaraan utamanya adalah Allah, saudaraku. Yang setuju katakan amin. Yang kedua adalah menolong anak-anak kita untuk hidup bersandar kepada Allah. Ya, pengalaman memasuki situasi yang sulit ini mau tidak mau mendorong kita ya untuk bersandar kepada Allah. Tapi bukan hanya kita sebagai orang tua, tetapi anak-anak kita semuanya. Yang ketiga adalah menceritakan Kristus di mana saja. Ini penting, saudaraku. Ya, saya melihat kesempatan untuk menceritakan Yesus di mana saja melalui medsos itu luar biasa. Ya, baru tersadar, saudaraku, ya, sebab dulu saya sangat jarang, saudaraku, ya, bergaul dengan YouTube, saudaraku. Ya, malah saya punya aplikasi YouTube-nya itu saya minta saya punya anak mantu diblokir, ya, sehingga saya tidak nonton-nonton di situ, saudara. Tapi sekarang tidak bisa, ya. Nah, ternyata itu menjadi sebuah kesempatan untuk kita menceritakan Yesus, saudaraku. Bisa bilang amin, saudaraku? Bisa bilang atau bisa senyum walaupun ketutupan masker, saudara. Nah, mari kita mulai ayatnya. Ya, kita baca ya Mazmur 44 ayat 2, saudaraku ya. Mari kita baca bersama-sama Mazmur 44 ayat 2 ya. Saudara dari layar ya, saudara yang di rumah ada tayangannya ya. Ini ada
Ada softwarenya bisa dilihat, dibaca juga di rumah. Yuk kita baca bersama-sama. 2, 3. Ya Allah, dengan telinga kami sendiri telah kami dengar. Nenek moyang kami telah menceritakan kepada kami perbuatan yang telah kau lakukan pada zaman mereka. Pada zaman purbakala. Katakan haleluya. Ketika bangsa itu tertindas, saudaraku, satu-satunya harapan adalah Allah. Tapi bagaimana harapan kepada Allah itu dibangkitkan ya dari dalam hidup mereka. Nah, penting sekali untuk apa? Mengingat cerita. Mengingat cerita dari siapa? Dari nenek moyang mereka. Ya Allah, dengan telinga kami sendiri telah kami dengar. Nenek moyang kami telah menceritakan kepada kami perbuatan yang telah kau lakukan. Pada zaman nenek moyang mereka, pada zaman purbakala. Jadi kalau kita mau lihat, saudaraku ya, coba anak-anak itu mendengar dengan telinga mereka sendiri. Jadi telinga ini perlu mendengar sendiri, ya, menjadi satu pengalaman pribadi, mendengar bagaimana perbuatan Allah yang besar di masa lalu dilakukan. Ya, dan mendengarnya dari siapa? Bukan dari sembarang orang, dari nenek moyang mereka. Dari nenek moyang mereka yang melihat sendiri. Katakan yang melihat sendiri. Yang mengalami sendiri. Katakan bersama saya, yang mengalami sendiri. Itu artinya, orang yang melihat, yang mengalami, ketika dia menceritakan itu kepada keluarganya, kepada anak-anaknya, sangat berbeda kalau dia sendiri tidak mengalami atau melihat sendiri. Jadi nenek moyang yang punya pengalaman dengan Tuhan itu begitu berharga ceritanya. Coba gali cerita daripada orang tua saudara ya, yang anak-anak. Saya ini baru belakangan ini ya, coba menggali cerita dari saya punya papa ya, mengenai kakek saya misalnya. Itu baru diceritakan hari-hari ini. Ternyata kakek saya itu, saudaraku, ya seorang juru rawat, tapi sekaligus juga seorang misionaris. Sekolah juru rawat di Jogja, sekaligus dia utusan sending, saudaraku. Baru tahu. Ya, pulang dari Jogja, ya, dia diutus ke Manado. Ya, di sana buka klinik sekaligus buka pelayanan. Wah, baru tahu. Ternyata ada cerita tentang kakek saya itu seperti itu. Dan hebatnya bagaimana tiap malam ya, ketika ada doa, ketika ada kebaktian hari Minggu, itu dilemparin batu, saudaraku. Waktu itu ada satu suku yang sangat tidak suka. Dilemparin batu. Tapi saya punya opa ini adalah seorang yang lebih takut kepada Allah daripada takut kepada manusia. Dia terus saja. Malah dia coba cari orangnya, tapi orangnya selalu lari. Cerita ini meneguhkan, saudaraku. Betapa ada orang yang mempercayai Allah sedemikian rupa, dalam pelayanan ternyata dia tidak takut menghadapi kesulitan. Cerita seperti ini, kalau diceritakan oleh orang yang melihat dan mengalami, siapa yang melihat dan mengalami? Saya punya papa sendiri. Gitu ya. Malah papa saya juga cerita, bagaimana waktu Jepang sudah masuk di Manado, di satu tempat, saudaraku, tiap 100 meter itu, saudaraku, ada penjagaan tentara Jepang, saudaraku ya, ada pos-pos, tiap pos itu 5 orang. Dan mereka minta supaya orang yang lewat itu harus membungkuknya kayak nyembah, saudaraku. Kalau enggak, mereka akan ditusuk dengan kayu yang ada strumnya.
Ya. Nah, saya diceritain papa saya. Papa saya jalan sama papanya papa saya, opa saya. Saudara, opa saya cuma lewat di situ, cuma buka topi bilang, "Tabik, tabik." Lewat aja, ditahan saudaraku. Enggak boleh begitu, kamu mesti hormat. Dia bilang, hormat seperti itu hanya untuk Allah saja. Allah yang patut dihormati. Kamu sama saya sama. Wah, hampir apa itu? Untung saat itu ada Walter Monginsidi. Saya baru dapat dengar ceritanya. Pahlawan nasional itu ya, Walter Monginsidi itu waktu itu juga dia bagian dari Heiho, saudaraku. Wah, terus diterjemahin omong-omong dengan orang Jepang. Lewat, saudara. Setelah itu malah orang Jepangnya hormat sama saya punya opa. Nah, cerita ini, saudara, menceritakan tentang bagaimana Allah menolong orang yang percaya. Nah, ini kalau diceritakan sama orang yang melihat dan mengalami beda banget. Itu sebabnya kita semua orang tua dan kita juga calon orang tua perlu melihat dan mengalami perbuatan Allah yang besar. Yang setuju katakan amin. Nah, iman saudara dibangun melalui tradisi bercerita. Saudara, bagaimana Musa bisa menulis, saudaraku ya, 5 kitab Torah itu, saudaraku. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Khususnya Kejadian. Waktu peristiwa Allah menciptakan itu, Musa, saudaraku, belum ada, belum lahir. Musa lahir nanti berapa ratus tahun atau lebih dari itu, saudaraku. Tapi kenapa dia bisa menulis? Itu datang dari tradisi bercerita. Ya, secara oral. Ya, bercerita, diturunkan. Makanya pendeta Fodi Bokam, saudara, mengatakan bahwa rumah adalah tempat di mana kebenaran itu disampaikan dari generasi kepada generasi. Ini kesempatan Tuhan beri, saudaraku, untuk kita menceritakan di rumah kita perbuatan Allah yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Nah, secara khusus bagi ayah adalah seorang pencerita. Pencerita tentang apa? Bukan dongeng-dongeng, saudaraku. Pencerita tentang Allah. Semua orang tua, saya merindukan menjadi pencerita di rumahnya. Pencerita tentang perbuatan Allah yang besar. Di dalam Yesaya pasal 38 ayat 19b, di sana dikatakan, seorang bapa memberitahukan kesetiaanmu, kesetiaan Allah kepada anak-anaknya. Bapak dituntut tanggung jawab. Ya, kepala keluarga dituntut tanggung jawab untuk menceritakan kesetiaan Tuhan kepada anak-anaknya. Jadi saudaraku, mari kita manfaatkan masa pandemi ini, ya, ketika kita lebih banyak di rumah untuk menjadikan Allah bahan cerita kita, saudaraku. Boleh cerita yang lain tentu, tapi hubungkan dengan Allah. Cerita, pekerjaan kita begini-begini, waduh kita ini ngalami lagi susah, ya, gaji dipotong dan sebagainya. Tapi Allah kita, Allah yang luar biasa. Nah, itu akhirnya yang bagus. Bisa bilang amin, saudaraku? Allah tetap menolong kita. Kita bisa makan, kita bisa bersukacita, kita bisa memberkati orang lain. Anak perlu menangkap hal ini, saudara. Ceritakan Allah di rumah kita. Apapun awalnya cerita itu, tentang apa saja, ujungnya ada di Allah kita. Senyum, saudaraku. Haleluya. Gak lihat mulutnya, lihat matanya. Haleluya. Yang di rumah juga senyum, bebas di rumah, ya. Nah, jadi apa yang butuh diceritakan, saudaraku? Ya. Apa yang butuh diceritakan?
Yang pertama tentang Allah dan perbuatan-perbuatan besar yang telah dilakukannya. Saudaraku, ya. Saya cuplik lagi bagian dari ayat 2 tadi, Mazmur 44, dikatakan di sana perbuatan yang telah kau lakukan pada zaman mereka, pada zaman purbakala. Nah, sekarang saya mau ajak saudara membaca di dalam kitab Keluaran pasal 13, saudaraku, ya. Apa yang paling sering diceritakan sebetulnya di rumah, ya, itu sebetulnya juga diceritakan dalam konteks misalnya pertemuan di rumah, memperingati Paskah, itu satu ibadah di rumah, di mana ayah perlu menceritakan makna daripada apa yang mereka lakukan, misalnya makan roti yang tidak beragi. Ya, kalau di perjanjian baru pentingnya merayakan kemenangan Yesus dengan hidup di dalam kebenaran, ya. Keluaran pasal 13 ayat 8 dan 9. Apa sih yang diceritakan? Yuk kita baca bersama-sama. 2, 3. Pada hari itu harus kau beritahukan kepada anakmu laki-laki, sebab dia yang akan meneruskan lagi tradisi untuk menceritakan kepada anak-anaknya. Apa? Ibadah ini adalah karena mengingat apa yang dibuat Tuhan kepadaku pada waktu aku keluar dari Mesir. Itu perbuatan-perbuatan Allah yang luar biasa. Ayat 9 kita baca, hal itu bagimu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi peringatan di dahimu, supaya hukum Tuhan ada di bibirmu. Mengapa? Sebab dengan tangan yang kuat Tuhan telah membawa engkau keluar dari Mesir. Katakan haleluya, saudaraku. Nah, kalau kita tarik ke perjanjian baru tentang Allah yang dikatakan apa? Sebab dengan tangan yang kuat Tuhan telah membawa engkau keluar dari Mesir, itu cerita tentang bagaimana Tuhan memindahkan kita dari maut ke dalam hidup, mengeluarkan kita dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Itu bicara tentang perbuatan Kristus yang dahsyat sekali. Apa itu? Kristus menyerahkan nyawanya untuk menanggung dosa kita. Sehingga kita mengalami, dulu kita hidup dalam kegelapan, sekarang dipindahkan kepada terangnya yang ajaib. Dulu kita ada dalam kuasa kegelapan, sekarang ada di dalam kerajaan terang, kerajaan anaknya sendiri. Itu berarti kesaksian tentang bagaimana kita diubah oleh Tuhan. Bagaimana kita mengalami keselamatan. Bagaimana kita lahir baru. Ceritakan kepada anak-anak kita. Makanya dalam pertemuan bapak-bapak ini memperlengkapi, ya, sudah 2 kali ya ada pertemuan. 3 kali malahan. Saudaraku, belajar lagi dari dasar soal keselamatan dan perubahan hidup. Tadi malam saya diberkati dengan kesaksian bapak-bapak. Bersaksi tentang perubahan, bagaimana mereka menerima Yesus dan diubahkan hidupnya. Nah, saya pesan sama bapak-bapak, setelah cerita seperti ini, ceritakan sama anak. Ceritakan dengan cara bagaimanapun. Saya sedang mencari bahan untuk bapak yang anaknya baru 2 tahun, 3 tahun belum bisa baca. Ya, dengan tanya jawab, dihafalkan kebenaran-kebenaran itu supaya terekam firman Allah di dalam hati anak-anak kita. Jadi saudara kalau datang minggu ini, saudara serap, saudara praktek di rumah. Katakan, saya serap, praktek di rumah. 2, 3. Jangan buat konsumsi telinga kita saja, maksud saya. Ya. Nanti kita, ya saya berdoa, Tuhan bagaimana pertemuan minggu ini modelnya nggak selalu begini aja. Barangkali setelah puji-pujian bikin kelompok-kelompok, saudara diperlengkapi gimana caranya bersaksi, bagaimana caranya, atau apapun. Supaya kita semua terlibat di dalam dalam pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus.
Bagaimana kita menjangkau jiwa. Kita mesti berubah, saudaraku. Tuhan sedang paksa kita berubah. Saudara jangan jadi penikmat firman untuk kesegaran saudara sendiri. Oh, senang. Bukan. Saudara terima untuk disampaikan kepada orang lain. Katakan aminnya yang keras, saudaraku. Yang di rumah katakan amin yang keras. Jadi nanti kalau sudah lebih leluasa, saudaraku ya, saudara jangan datang lagi, aku mau dihibur. Ya pasti saudara dengar kayak gini aja, saudara sudah terhibur. Bisa bilang amin? Saudara dikuatkan. Tapi jangan cuma itu. Saudara datang, beri diri. Diperlengkapi. Untuk apa? Bisa melayani. Ini zaman saya nggak tahu, saudara, akan makin lebih susah atau bagaimana? Jangan mikir lagi mau jadi kaya. Siapkan harta di sorga. Gak ada yang senyum. Oh, senyum ya. Yang kedua, apa yang diceritakan, saudaraku? Tentang Allah. Allah yang adalah sumber dan pemberi kemenangan. Jadi saya khotbah ini bukan sekedar hibur saudara ya, yang di rumah juga. Supaya kita ini bisa menolong orang lain. Saya minta itu beberapa di antara kita itu ya, yang kesaksiannya itu bisa disusun baik, direkam, tampilkan di YouTube sana, saudara. Semua jemaat bersaksi tentang Kristus sebagai sumber dan pemberi kemenangan-kemenangan buat kita semua. Ya, jangan tidur terus. Enggak ya, saudaraku. Oke, kita baca ayatnya. Mazmur 44 ayat 7 sampai 8a. Di sana dikatakan, saudaraku, yuk bersama-sama 2, 3. Sebab bukan kepada panahku aku percaya, dan pedangku pun tidak memberi aku kemenangan. Betul? Saudara nggak kedengaran suaranya? Ya? Oh gitu ya. Oke. Yuk kita baca. 2, 3. Ayat 7. Sebab bukan kepada panahku aku percaya, dan pedangku pun tidak memberi aku kemenangan. Tetapi Engkaulah yang memberi kami kemenangan terhadap para lawan kami. Yang setuju katakan amin. Ini menolong anak, saudaraku ya. Supaya anak tahu, kalau hidupnya dilepaskan dari banyak kesulitan atau mengalami apapun, saudara, bukan sekedar dilepaskan dari kesulitan, apapun yang dia alami, kalau dia, saudaraku, bersandar kepada Allah, maka dia akan menikmati Allah sebagai sumber dan pemberi kemenangan-kemenangan. Ayat ini juga mengajar supaya kita tidak bersandar kepada kekuatan kita sendiri. Ya, dikatakan bukan kepada panahku aku percaya, dan pada pedangku pun tidak memberi aku kemenangan. Ini satu pernyataan iman yang luar biasa. Tetapi Engkaulah yang memberi kami kemenangan terhadap lawan kami. Nah, sekarang musuh kita bukan darah daging, saudara. Ya, musuh kita adalah penguasa-penguasa di udara, roh-roh jahat yang mencoba menipu, saudaraku, melalui situasi-situasi ini kita coba ditipu. Ya, barangkali aduh Tuhan, kenapa Engkau izinkan begini-begini? Tapi kalau kita melihat dengan mata rohani, justru kita melihat terima kasih Tuhan, Engkau izinkan ini untuk aku bersandar kepada Engkau, untuk tidak mengandalkan kekuatanku sendiri. Yang setuju katakan amin, saudara. Engkaulah sumber kemenangan-kemenangan kami. Di dalam ayat 4 dan 5, mari kita baca juga bersama-sama. 2, 3. Sebab bukan dengan pedang mereka menduduki negeri, bukan lengan mereka yang memberikan mereka kemenangan, melainkan tangan kananmu, itu bicara kekuatan Allah, dan lenganmu dan cahaya wajahmu, hadirat Allah sendiri. Sebab
Engkau berkenan kepada mereka. Ketika Allah berkenan kepada umatnya, pasti Allah nyatakan dirinya, kekuatannya untuk menolong umatnya. Hidup dari kemenangan kepada kemenangan. Katakan amin, saudaraku. Ayat 5, engkaulah Rajaku dan Allahku yang memerintahkan kemenangan bagi Yakub. Kemenangan itu diperintahkan, saudaraku. Kenapa? Karena kemenangan memang ada di tangan Tuhan. Makanya dia bisa memerintahkan. Nah, kalau di dalam salinan yang lain ini bukan cuma satu kemenangan, banyak kemenangan. Kemenangan, 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 kemenangan. Dan kalau kita melihat hal ini, saudaraku, kita melihat di dalam perjanjian baru. Yesus telah memberikan kita bukan hanya satu kemenangan, tapi begitu banyak kemenangan. Yang percaya katakan amin. 1 Korintus 15 ayat 57 kita baca bersama-sama dengan suara keras. 2, 3. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Yang setuju katakan amin. Kalau kita mundur di ayat-ayat sebelumnya, itu bicara tentang kemenangan atas maut. Hai maut, di manakah sengatmu? Ya, sengat maut adalah dosa. Dosa sudah dikalahkan. Makanya maut pun tidak berdaya, saudaraku. Jadi Tuhan berikan kemenangan. Kemenangan atas dosa. Kemenangan atas maut. Dan kemenangan ini, saudara, menghasilkan kemenangan-kemenangan yang lain. Bisa katakan haleluya, saudaraku, menghasilkan lebih banyak lagi kemenangan-kemenangan. Karena maut tidak lagi menguasai kita. Karena yang percaya kepada Yesus, dia sudah pindah dari maut ke dalam hidup. Justru kita ada dalam hidup yang berkelimpahan. Hidupnya Yesus, ya. Kata kelimpahan di situ, kelimpahan dari hidupnya Yesus sendiri dalam diri kita. Kelimpahan kebenaran, kelimpahan damai sejahtera, kelimpahan sukacita. Nah saudara, begitu banyak kemenangan dihasilkan oleh karya Kristus di kayu salib. Kita nggak takut lagi akan kematian. Ada yang senyum ya. Ya, kadang-kadang caranya aja yang masih agak takut. Mati ya matilah Tuhan. Tapi jangan karena COVID lah. Saudara jangan berpikir gini ya, orang yang mati karena COVID itu aib. Mati karena COVID itu terkutuk. Enggak itu saudara. Ya. Kadang ada orang kapan itu di mana karena dia terkena COVID, saudaraku, dia tidak jujur, saudaraku. Malah ada yang sudah tahu kena, dia malah deket-deket sama orang, supaya orang lain ikut kena. Tentu bukan gitu, saudara ya. Pemerintah harapkan kalau orang itu kena, ya mesti jujur, saudaraku. Untuk apa? Keselamatan orang lain. Ya, cuma kadang orang tuh malu, takut, dikira ini sebagai satu kutuk, saudaraku. Enggak, saudaraku. Sama sekali tidak. Cara mati kita tidak menentukan nilai hidup kita. Tuh, nggak ada yang bilang amin. Mati karena COVID itu ngeri, nggak ada yang ikut ngubur. Saya mau tanya, Yesus di kuburnya berapa orang yang datang? Pak, siapa yang ngubur? Lebih dari 10 orang nggak? Nggak sampai. Kayak terlantar aja. Ya, kita nggak takut mati lagi. Itu sebuah kemenangan. Karena banyak orang tuh hidup tuh dibayangi oleh ketakutan akan kematian. Takut atau tidak, mati juga.
Coba tengok mau sebelahnya, takut atau tidak, mati juga. Ya kan? Daripada takut ya udah, jangan mikirin mati. Atau kalau mikirin mati, saya berpikir kalau mikirin mati itu untung. Untung. Bukan untung gultom. Ya. Hidup dalam Kristus, ya, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Pikirkan itu, saudara. Wah, puji Tuhan. Kenapa? Karena kita nggak lagi turut dihukum. Sebab Yesus yang sudah menanggung hukuman untuk kita. Nah, mati aja nggak takut. Apalagi lapar. Apalagi kurang uang. Saya itu pernah mikir gini, saudara, selintas. Ini pandemi terus kayak gini. Ekonomi bangkrut. Hancur misalnya, saudara ya. Nggak minta, tapi ya sekarang itu problem, saudaraku. Ya, akhirnya semua. Nggak apa-apa lah. Ya. Banyak temennya juga. Nggak sendiri ngalamin. Tapi lebih daripada itu, hidup kita terjamin di dalam Tuhan, saudara. Ya. Jadi dari hal ini banyak kemenangan kita terima. Dan itu harusnya menghasilkan apa? Harus terjadi ini dalam hidup kita. Sebagai akibat dari kemenangan-kemenangan itu. Di perjanjian lama tadi, Mazmur, dan saya paralelkan dengan hidup kita di perjanjian baru. Ya, saudaraku, dikatakan di ayatnya yang ke-9, kita baca bersama-sama, 2, 3. Karena Allah telah kami nyanyikan puji-pujian sepanjang hari, dan bagi namamu kami mengucapkan syukur selama-lamanya. Berhenti dulu sebentar, direnungkan. Karena Allah. Karena tadi bicara tentang Allah, tentang Allah, tentang Allah. Apapun pokok pembicaraan, ujungnya tentang Allah. Tentang Allah, tentang Allah, tentang Allah. Makanya hasilnya adalah karena Allah. Karena Allah, kami nyanyikan puji-pujian sepanjang hari. Ini bukan nyanyi terus sepanjang hari, saudara. Tapi nggak tahu juga, bisa jadi. Kalau saudara pergi ke tempat kita doa ini apa? Hah? Rumah doa. Ya, taman doa itu, saudara. Itu 24 jam terus nyanyi, tapi ganti-gantian. Kalau sendiri ya tewas langsung, saudara. Tapi yang saya tangkap di sini kalau kita bandingkan dengan perjanjian baru, itu nyanyian puji-pujian, ucapan syukur karena nama Yesus. Ingat, hanya satu nama yang Tuhan berikan supaya orang bisa diselamatkan. Ya. Dan bagi namamu kami mengucapkan syukur selama-lamanya. Di perjanjian baru tidak ada nama lain di dunia ini, di kolong langit ini yang dikaruniakan kepada manusia, yang olehnya manusia bisa diselamatkan, hanya nama Yesus. Nama ini sekarang sedang menggentarkan kuasa-kuasa gelap, saudara. Saya lihat, saudaraku, yang kesaksian tentang wanita Aceh yang akhirnya mengalami bertemu dengan Yesus, bukan karena dipaksa, bukan karena ditakut-takuti, saudaraku. Waduh, waktu saya dengar itu sempat air mata mau turun, saudaraku. Dan begitu banyak kesaksian-kesaksian itu. Karena ini juga direkam, saudaraku. Biar ini didengar oleh banyak orang. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang dikaruniakan kepada manusia yang olehnya orang bisa diselamatkan. Hanya nama Yesus. Bagi nama inilah segala nyanyian, puji-pujian kita naikkan.
Sepanjang hari itu kalau firman Allah di dalam perjanjian baru memuji Allah dan ucapan syukur kepadanya sebagai gaya hidup. Kenapa? Karena dikatakan mereka itu ya hidupnya jemaat yang mula-mula, kita sedang terus belajar ke sana. Ya, harus bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Saudara, renungan-renungan pagi saya itu bukan sekedar menguatkan saudara, tapi juga memberi pengajaran. Saudara dengerin nggak, saudaraku? Dengar ya, ada pengajaran. Dikatakan hidupnya sedemikian rupa sehingga mereka makan, minum, lakukan perjamuan Tuhan, lalu perjamuan kudus, ya, perjamuan Tuhan, dan mereka lakukan itu sambil memuji Allah. Jadi memuji Allah itu bukan ya boleh ini diatur. Saya juga sudah sampaikan di renungan saya. Sambil memuji Allah sebagai sebuah gaya hidup. Kenapa? Karena ada pengajaran, ada persekutuan, ada mengaku di dalam kehidupan rumah tangga, pemberesan hubungan, makan, minum, perjamuan Tuhan itu menghasilkan satu cara hidup yang luar biasa. Ya, mari saudaraku, biar di rumah kita nama Yesus diceritakan lebih daripada COVID-19, saudara. Yang setuju katakan amin. Mari kita bersyukur, terlalu banyak kemenangan yang Tuhan sudah lakukan, sudah perbuat untuk kita, yang Bapa di sorga sudah lakukan buat kita. Mari kita bangkit berdiri, kita berterima kasih kepada Tuhan.